Para sahabat, dulu kita mengenal kosakata desa bebas buta huruf atau desa bebas buta aksara. Itu menyusul kebijakan maupun program dan sekaligus juga menjadi konvensi internasional yang dibungkus oleh UNESCO pada tahun 1959. Program literasi secara universal pada setiap manusia, pada setiap warga negara itu harus melek huruf atau melek aksara atau bebas dari buta aksara. Itu saya kira gencar pada masa Orde Baru menjadi program yang sangat intensif masuk ke pelosok desa dengan tujuan agar orang desa itu bisa melek huruf atau bebas dari buta aksara. Tentu ada klaim bahwa itu berhasil, tetapi hari ini tetap saja masih ada orang desa yang masih buta huruf. Tidak jauh dari Jakarta, 3 jam dari Jakarta saya pernah menemukan ada banyak kepala desa yang sama sekali tidak bisa membaca huruf. Semuanya diserahkan pada sekretaris desa, perangkat desa, dan dia menggunakan otoritasnya atau karismanya untuk memerintah, memimpin orang desa. Hari ini sekarang itu rame konsep atau kosakata literasi desa. Ini banyak ya orang-orang yang di kota, kota mengepung desa itu prihatin. Orang desa itu masih banyak yang bebas belum bebas dari buta huruf, artinya masih buta huruf, dan karena itu atas keprihatinan ini isu atau program literasi desa ini adalah bagaimana meningkatkan literasi atau budaya atas huruf itu bagi orang-orang desa, bagi masyarakat desa. Ini artinya ya, ini intervensi konsep maupun tindakan literasi itu dibawa ke dalam desa. Yaitu baik-baik saja. Ya. Upaya untuk meningkatkan literasi orang desa itu baik-baik saja, dan saya tentu ikut senang kalau orang desa itu bisa bebas dari buta huruf begitu. Tetapi ini soal cara, soal duduk. Apakah literasi desa itu relevan? Duduk enggak gitu ya. Ya artinya kalau orang desa mau dibebaskan dari buta huruf ya itu kan kewajiban negara. Artinya tidak perlu menggunakan mekanisme desa. Nah ini sebaliknya gitu, literasi desa itu lalu desa itu dipaksa untuk menggunakan dana desa. Misalnya mengajari orang-orang yang masih buta huruf harus mengenal huruf. Lalu dibikin perpustakaan desa, pokoknya sarana prasarana itu harus ditopang. Kemudian ada gurunya untuk mengajari orang-orang yang barangkali sudah tua tapi masih buta huruf. Ini yang konvensional ya. Konvensional, dan sekali lagi itu baik tapi tidak duduk. Kenapa? Karena pada prinsipnya ya orang bebas dari buta huruf itu hak warga. Sekaligus juga kewajiban negara. Ini yang kemudian saya sebut sebagai literasi universal. Bahwa setiap manusia, setiap warga negara itu punya hak untuk bisa calistung membaca, menulis, berhitung. Tidak di kota, tidak di desa. Ini disebut sebagai kepentingan warga, bukan sebagai kepentingan masyarakat setempat. Negara melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu punya obligatori, punya kewajiban itu. Entah dengan
program di luar sekolah atau program pendidikan non formal atau apa gitu ya, yang itu berupaya menyasar langsung dan itu tidak perlu menggunakan mekanisme desa. Jadi desa itu hanya sebagai lokasi saja, tetapi yang dituju adalah warga. Jadi yang literasi universal ini jangan sampai dititipkan ke desa atau malah justru negara itu menjadi parasit atas desa. Kan ini udah jadi tren ya, ada literasi desa, ada bebas tunting, ada bebas kelaparan, banyak banget. Label-labelnya, judulnya banyak banget yang pada akhirnya itu dipaksakan agar direncanakan, dianggarkan dengan dana desa. Ini yang menurut saya konyolnya di situ. Ya. Bukan berarti saya anti program literasi universal, bukan. Tapi ini soal cara ya. Jadi negara ini mau mengurus warga tetapi memperalat memanfaatkan desa, malah justru menjadi parasit. Ini yang menurut saya tidak duduk. Berkali-kali saya mengatakan bahwa kalau negara mau mengurus warga itu jangan menggunakan mekanisme desa. Ya, jadi ya desanya, ya terutama ini ya, mekanisme desa itu ya semuanya direncanakan, dibiayai, kemudian dilaksanakan oleh desa ya menggunakan ini. Jadi akhirnya literasi sebagai kepentingan warga ini ya tidak maksimal, akan dicapai oleh desa. Di sisi lain yang sebenarnya menjadi hakiki bagi desa, kepentingan masyarakat itu juga bisa terbengkelai. Jadi ini desa harus mengayuh di antara dua kepentingan itu ya, sehingga justru desa menjadi tidak berkuasa atau tidak berdaya. Itu yang universal. Kemudian yang kedua, saya memahami literasi secara terbalik, yaitu literasi lokal dan kontekstual. Jadi pengertiannya bukan bagaimana membuat warga yang ada di desa itu mengenal calistung, gitu, tetapi ya orang-orang di dalam desa, termasuk anak-anak itu mengenal desa, mengetahui desa. Dan ini yaitu pendidikan. Saya teringat 30 tahun yang lalu, 3 dekade yang lalu, Kaisar Jepang itu bertanya kepada sejumlah anak-anak SD. Pertanyaannya simpel, sama. Anak-anak, telur itu dibuat dari apa? Jawabnya dibuat dari mesin di pabrik. Sama itu. Itu Kaisar sangat prihatin. Ini namanya krisis kebangsaan, krisis sosial dan sebagainya. Itu berbeda dengan pesan yang dulu disampaikan oleh restorasi Meiji Kaisar pada waktu itu ya. Ya kira-kira 150 tahun yang lalu. Kaisar pada waktu itu berujar bahwa kita bisa menjadi bangsa yang modern tetapi tidak boleh siapa jati diri kita. Kita bisa mempunyai rel kereta, bisa mengenakan baju modern, tapi kita tidak boleh meninggalkan identitas Jepang. Spirit itu dipegang betul bahwa ya pendidikan itu tidak hanya menghafal rumus atau menjadi tukang atau bekerja, tetapi tentu yang namanya orang itu kan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan karena itu pendidikan juga harus memikirkan hal itu. Nah atas itu Kaisar memerintahkan pada Perdana Menteri untuk melakukan kaji ulang terhadap pendidikan anak-anak sekolah dasar termasuk kurikulumnya. Akhirnya dikaji ulang dan kemudian dirombak dan pola primary school atau sekolah dasar di Jepang itu pada intinya adalah bersosialisasi terhadap alam, terhadap lingkungan, terhadap sosial, ya termasuk mengenal kampungnya masing-masing, mengenal budaya lokal, mengenal budaya Jepang dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar menghafal rumus-rumus yang itu menjadi basis bagi teknologi canggih di Jepang itu.
Nah, kalau kita kan sebaliknya. Jadi norma-norma Pancasila itu ya diajarkan, tetapi ya begitu-begitu. Jadi barangkali metodenya yang tidak tepat, atau zaman dulu ada butir-butir 36 butir-butir Pancasila. Jadi pendekatannya pakai indikator, bukan pada makna. Itu. Ya. Kalau di Jepang kan makna itu sangat penting. Bagaimana misalnya memaknai samurai itu maknanya bukan kekerasan, tapi pelayanan. Melayani setiap orang, antar orang itu harus saling melayani, termasuk melayani kaisar. Gitu. Akhirnya dirombak, dan kemudian ya anak-anak itu ya mengenal kampungnya masing-masing, mengenal nilai-nilai lokal, kearifan lokal. Sehingga dulu ada satu spirit yang diperoleh dari Jepang ketika kita mendiskusikan RUU Desa. Konsep desa maju. Ya. Itu ada dalam Undang-Undang Desa. Itu maknanya ya seperti pengalaman Jepang. Desa harus menjadi maju tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Ya. Kita tidak boleh anti adat gitu. Biarkan itu ada proses yang sangat dinamis begitu, dan memang adat juga harus dilindungi karena itu adalah jati diri. Saya kira sama juga ya, itu kan saya berkali-kali mengatakan bahwa desa itu tradisi Asia. Ya, artinya nilai-nilai lokal itu pasti hidup tumbuh di desa. Ini bukan persoalan romantisme, tetapi ini adalah representasi. Sama ketika Mahatma Gandhi itu ketika berbicara tentang India, itu supaya India itu mencari kesejatian, keaslian itu pada desa. Jadi dia bilang bahwa ya desa itu adalah keaslian India, sementara kota itu adalah ciptaan kolonial. Ya, dan oleh karena itu meskipun konsep Republik Desa itu direproduksi oleh para administrator kolonial, tetapi Mahatma Gandhi itu selalu berbicara tentang Republik Desa, bahwa India itu juga sebuah desa yang besar, dan spirit Republik Desa itu entah itu demokrasi lokal, otonomi, kemudian solidaritas sosial, seperti prinsip-prinsip Swadesi yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi itu bersumber pada desa, dan itu hendaknya dijadikan sebagai basis kita, basis bagi India itu dalam bernegara. Itu pengalaman itu udah banyak banget ya, jadi kita memperoleh inspirasi dari desa itu, dan para pendiri bangsa kita juga banyak memperoleh inspirasi dari desa dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Entah itu Soekarno, Hatta, Supomo, Yamin, itu saya kira mereka banyak berbicara entah itu desa sebagai kehidupan, desa sebagai institusi, desa sebagai nilai, itu memberikan inspirasi bagi nasionalisme Indonesia, termasuk pembentukan negara bangsa Republik Indonesia. Ya, jadi ini pengalaman tradisi desa di Asia ini menjadi titik pijak bagi saya untuk memahami literasi desa. Akhirnya artinya ya orang-orang desa, terutama yang selalu saya tekankan adalah anak-anak desa gitu. Ya, anak-anak desa itu sekarang kan juga disentuh oleh UNICEF ya, dengan program ramah anak. Oke, desa ramah anak ya, oke, jalan itu, tetapi saya mengimbangi, anak juga harus peduli desa dong. Tidak hanya desa yang dipaksa untuk peduli sama anak. Nanti desa pelan-pelan lah, jadi punya responsivitas, punya kepekaan terhadap anak-anak sebagai kekuatan ya, tetapi kita juga harus mendorong, mendidik anak-anak itu supaya peduli sama desa. Desa itu sebagai entitas, bukan wilayah administratif gitu ya, tetapi ada nilainya, ada culture-nya, ada kearifan lokal gitu. Dan saya ingin menegaskan bahwa literasi desa itu menegaskan bahwa desa itu adalah subjek, sumber, basis pengetahuan. Pengetahuan bagi siapapun, mulai dari anak-anak yang ada di desa sampai para peneliti gitu ya. Jadi kalau para peneliti itu tidak menggunakan perspektif yang dia bawa secara deduktif seperti konsep smart village gitu,
tetapi orang-orang yang sekarang sedang berbicara smart village itu harus punya literasi desa. Bagaimana mereka memahami desa itu secara utuh sebagai entitas, bukan membawa konsep yang namanya smart lalu dipaksa untuk diteliti, dicocoki logi gitu ya, dengan cocokologi gitu masuk ke dalam desa. Nanti kalau desa nggak sesuai dengan indikator yang dia punya akan dikatakan sebagai stupid village gitu. Tetapi kalau desa itu punya indikator yang mereka bawa, itu dinamakan sebagai smart village gitu. Itu namanya apa namanya? Orientalisme namanya atau positivisme. Jadi artinya ya itu model-model yang dari sana dibawa ke sini. Gitu. Nah, saya membicarakan gini ya, termasuk sekarang yang lagi ramai itu kampus mengajar. Kampus mengajar itu anak-anak mahasiswa diarahkan menjadi asisten para guru atau ikut mengajar gitu. Nah, kalau di APMD kan lalu mau mengajar apa? Wong APMD kan nggak ada kuliah matematika, nggak ada kuliah yang secara langsung dibutuhkan. Karena itu kan bagaimana ini kalau kita subversi itu para mahasiswa itu mengajar anak-anak SD itu dengan cara literasi desa. Bagaimana anak-anak itu, anak-anak yang di 3T itu, yang di tertinggal, terluar, terdepan itu mengenal desanya secara utuh. Itu bagian dari bagian dari ruralisasi juga, pembentukan desa itu melalui jalur pendidikan. Ini seperti halnya di Jepang begitu, jadi mengenal nilainya, budayanya gitu, potensi alamnya gitu. Yang barangkali itu akan menumbuhkan kepekaan atau menumbuhkan kepedulian orang-orang itu bisa memperoleh penghidupan dan kehidupan dengan desa gitu ya. Jadi memberdayakan desa sekaligus juga hidup dari desa atau anak-anak didorong untuk hidup, menghidupi dan menghidupkan bersama desa. Nah sebaliknya kalau literasi yang universal itu ya sama dengan pendidikan ini kan selama ini kan jadi istilahnya ini brain drain ya. Jadi memfasilitasi, mengkanalisasi orang-orang desa untuk masuk kota. Entah menjadi buruh pabrik atau menjadi pendidik seperti saya atau menjadi pejabat itu namanya literasi gitu. Sementara kan nanti desa akan ditinggalkan ya karena ya desa itu tidak dianggap sebagai kehidupan secara utuh gitu ya, tetapi hanya menjadi tempat tinggal gitu. Karena ini didorong gitu. Saya kira sama juga ini dengan spirit arsitektur Nusantara Yori Antar ya, bagaimana mempelajari, jadi orang-orang lokal adat itu juga punya pengetahuan tentang arsitektur yang mereka harus direkognisi, dihormati, bahkan juga direpresentasikan, diangkat ke dunia internasional. Nah ini sama ya, literasi adat, literasi desa itu maknanya kalau saya di situ gitu. Sehingga kita itu paling tidak dari sisi pengetahuan, sikap, perilaku gitu ya, itu yang bisa mengangkat desa gitu. Dan yang kedua itu diharapkan ya nanti desa itu bisa memberikan kehidupan dan penghidupan bagi para pihak ya yang aktif ya dalam literasi desa itu. Ini yang maksud saya ini yang saya sebut sebagai kita secara terbalik ya, bukan literasi yang universal yang dipaksakan ke dalam tubuh desa melalui mekanisme desa, tetapi desa ini harus menjadi subjek gitu, menjadi subjek bagi anak-anak gitu ya, terutama anak-anak untuk mengenal desa secara utuh. Dan pada sisi lain itu para turis pembangunan itu termasuk para ilmuwan, peneliti maupun para praktisi profesional itu dengan literasi desa itu artinya mereka meneliti, mengetahui desa itu secara lebih utuh. Paling tidak perspektifnya juga dibalik. Kalau meneliti desa, bukan dari perspektif yang mereka bawa, bukan dengan indikator yang mereka bawa, tetapi dibalik seperti para antropolog ketika melakukan penelitian pada desa. Jadi melihat desa dari sisi desa.
dinamika yang ada di desa itu diungkap gitu. Sehingga kita bisa paling tidak bisa memperoleh pengetahuan yang lebih terang, lebih jernih gitu, bukan dengan cara pandang mereka gitu. Jadi artinya ini lalu pengetahuan ya, pengetahuan desa, pengetahuan rakyat desa gitu, itu bisa hadir. Ya, itu sama dengan tadi ya, tradisi arsitektur Nusantara atau indigenous arsitektur gitu ya. Ini sama juga dengan pengetahuan lokal, indigenous knowledge gitu ya, kearifan lokal yang dan sebagainya ini dipelajari, diketahui baik oleh orang dalam maupun oleh orang luar. Sehingga ini bisa dihadirkan gitu. Nah ini saya mendorong para teman-teman di kampus ini punya perspektif begitu karena rata-rata ya orang itu kacamatanya desa ilmiah. Desa itu tidak ilmiah menurut mereka karena itu harus disentuh dengan ilmiah gitu ya. Nah dalam hal ini kan saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4 ya, dari mantan Bupati Purwakarta ya kalau nggak salah ya. Jadi beliau banyak mengkritik tentang cara kita mengelola petani gitu, yang selalu gagal. Kita itu dosa sama petani gitu. Karena para insan yang ngurus pertanian ini tidak cerdas gitu. Mengapa tidak cerdas? Karena mereka itu sekolahnya di luar negeri. Pikirannya pikiran luar negeri, bukan cara berpikirnya petani, bukan cara berpikirnya orang desa. Ya, karena itu ini saya mendukung apa yang beliau sampaikan dan ini harus maksud saya ini gerakan literasi desa yang lokal kontekstual dari sudut desa gitu, dari perspektif mereka ini yang harus dihadirkan. Saya kira demikian.